ingatanku, menggali di dalam ciptaku, menggali di dalam khayalku. Bagaimana akibat daripada satu KUP PKI yang gagal pada tahun 65 memang ada daripada tahanan-tahanan daripada Partai Komunis Indonesia itu. Anda harus pandai-pandai, tahu dan cepat bahwa kebijakan. Dari beberapa video cuplikan yang tersebut dapat dibuktikan bahwa betapa hebatnya negarawan-negarawan yang pernah dimiliki oleh bangsa kita. Oleh sebab itu, atur tempat duduk kalian senyaman mungkin, karena dalam beberapa menit ke depan, saya dan teman-teman saya akan menceritakan kembali biografi-biografi negarawan yang ada di Indonesia. Nah, persiapkan diri kalian karena sebentar lagi kita akan menuju ke pembahasannya. Proklamasi kami, bangsa Indonesia, dengan ini menyatakan kemerdekaan Indonesia. Hal-hal yang mengenai pemindahan kekuasaan dan lain-lain diselenggarakan dengan cara saksama dan dalam tempo yang sesingkat-singkatnya. Jakarta, 17 Agustus 1945, atas nama bangsa Indonesia, Soekarno-Hatta. Jika kita berbicara tentang negarawan, pastinya sosok beliau akan masuk dalam pembahasan. Bagaimana tidak, beliau dijuluki sebagai Bapak Proklamator Indonesia. Tapi kalian tahu nggak sih apa sih itu proklamator? Nah, tenang aja, saya udah tanya Google dan kata Wikipedia ini jawabannya. Apa? Kurang gede? Ya udah nih, saya gedein. Nah, udah terjawab kan apa itu proklamator? Nah, beliau itu pernah memproklamasikan kemerdekaan Indonesia pertama kalinya pada tanggal 17 Agustus 1945, sekaligus menjadi presiden pertama Indonesia ditemani oleh sahabatnya yaitu Muhammad Hatta sebagai wakil Presiden Republik Indonesia. Sosok yang dari tadi kita bicarakan tidak lain tidak bukan adalah Insinyur Soekarno. Beliau lahir pada tanggal 6 Juni 1901 dengan kedua orang tuanya yang bernama ayahnya Raden Sukemi Sosrodihardjo dan ibunya Ida Ayu Nyoman Rai. Nah, tahukah kalian kalau nama Soekarno itu bukan nama awal dari beliau? Loh, terus itu nama palsu? Bukan, itu nama asli kok. Tapi nama Soekarno baru diberikan pada saat beliau berusia 5 tahun. Karena saat itu beliau sering sakit-sakitan dan masyarakat Jawa percaya bahwa anak yang sering sakit-sakitan harus diganti namanya. Nama awal beliau adalah Kusno Sosrodihardjo. Kusno menjadi Soekarno. Nama Soekarno ini diambil dari salah satu karakter perwayangan bernama Karna yang dibaca Karno. Nah, kata Su itu diambil dari kata-kata baik, jadi Soekarno. Seperti itu. Seperti yang kita ketahui bahwa kedua orang tua Soekarno merupakan bisa dikatakan bangsawan. Nah, Soekarno yang keturunan ningrat ini tidak hidup bermegah-megah karena pada saat itu masih dalam penjajahan Belanda. Tetapi beliau masih dapat sekolah di HIS. Biarin Google aja yang baca. Apa Google? Hollands Inlandse School. Makasih Google. Beliau bersekolah di sana pada tahun 1908. Kemudian pada tahun 1919 beliau berpindah sekolah ke LLELS. Oke, Mas Google bisa baca lagi. Lagere school. Kasih. Kemudian setelah beliau lulus, beliau melanjutkan pendidikannya di HBS Hoger Burger School di Surabaya atas bantuan teman ayahnya yaitu Hos Cokro Aminoto. Bersama Cokro Aminoto, beliau diajarkan berbagai banyak ilmu. Beliau pernah bertemu tokoh-tokoh perjuangan seperti Agus Salim, Abdul Muiz, Alimin, dan lain-lain. Soekarno sejak saat itu mulai aktif dalam kegiatan perjuangan seperti Tri Koro Darmo yang kemudian menjadi Jong Java. Dan karena keaktifan beliau dalam organisasi tersebut, beliau mendirikan organisasi bernama
ASC di Bandung yang menjadi besar dan berevolusi menjadi Partai Nasional Indonesia. Perjalanan beliau tidak semulus yang diharapkan karena setelah aktif di beberapa organisasi tersebut, beliau beberapa kali diawasi Belanda bahkan sampai diasingkan. Penyebab diasingkan adalah karena Bung Karno saat itu berpidato di Jogja menyebut Belanda, pemerintahan Belanda sebagai imperialis. Apa sih imperialis? Oke, saya tanya Google lagi ya. Google, apa sih imperialis? Nah, Wikipedia, ini jawabannya. Capek juga ya bercerita panjang lebar. Oke, mungkin saya akan cerita sebentar. Oke, Bung Arya, silakan ambil alih. Terima kasih. Halo teman-teman, jadi di sini saya akan melanjutkan tadi apa yang telah dijelaskan oleh Bung Raya. Sebelumnya terima kasih Bung Raya telah menjelaskan biografi R. Soekarno dari kecil hingga dia menjadi aktivis di organisasi-organisasi. Pada tanggal 29 Desember 1929, Soekarno dipenjara di Sukamiskin. Di sana, dia tidak hanya diam, tapi dia juga suka menulis sebuah pledoi yang dikenal sebagai Indonesia Menggugat. Dia dibebaskan pada penghukuman dia pada tanggal 31 Desember 1931. Setelah hukuman tersebut, dia beberapa kali diasingkan lagi, seperti ke Flores dan juga ke Bengkulu. Masa pengasingan tersebut justru tidak membuat dirinya lemah, namun membuat dirinya semakin kuat dalam melawan Belanda. Dia, dari kejadian-kejadian tersebut, membuat rencana-rencana dan gagasan untuk menuju kemerdekaan Indonesia. Ketika masa pendudukan Jepang, Soekarno dibebaskan pada tahun 1942. Jepang pun memanfaatkan Soekarno dan sejumlah tokoh untuk menarik perhatian masyarakat Indonesia. Setelah melalui berbagai perundingan, Jepang dan para tokoh Indonesia sepakat membahas kemerdekaan melalui sidang BPUPKI dan PPKI. Sebelum itu, apakah teman-teman tahu apa itu BPUPKI? Mari kita tanya Google, apa itu BPUPKI dan PPKI? Mungkin kalian sudah membaca tadi dari beberapa artikel yang saya tunjukkan di sini dan di sini apa itu BPUPKI dan PPKI. Lanjut, rupanya tokoh muda tidak begitu senang dengan kemerdekaan yang diberi oleh Jepang. Kenapa begitu? Karena Indonesia ingin berdiri di tanahnya sendiri dengan usaha sendiri. Seperti ada yang sebut mereka menginginkan Indonesia merdeka bukan dari pemberian Jepang. Pada tanggal 15 Agustus 1945 pada jam 10 malam terjadi perdebatan antara Soekarno dan juga para pemuda di Jalan Pegangsaan Timur nomor 56. Khairul Saleh meyakinkan Soekarno bahwa ribuan pasukan bersenjata siap mengusir tentara Jepang untuk melakukan revolusi. Bung Karno menolak karena khawatir terjadi pertumpahan darah yang bakal menghilangkan banyak nyawa. Selain itu juga, Bung Karno merasa bahwa kemampuan tentara Indonesia tidak cukup untuk melawan tentara Jepang. Akhirnya, dari kejadian tersebut, pada dini hari 16 Agustus 1945, Bung Karno dan Bung Hatta terpaksa diculik oleh para pemuda ke Rengas Dengklok. Bung Karno pun tidak didesak untuk segera memproklamasikan kemerdekaan. Sempat terjadi perdebatan, akhirnya Bung Karno memilih untuk memproklamasikan kemerdekaan tersebut pada 17 Agustus 1945 yang dijadikan lagu 17 Agustus 1945. Mereka lalu kembali ke Jakarta dari kejadian tersebut, yaitu ke rumah Laksamana Maeda. Laksamana Maeda menjamin keselamatan para tokoh. Malam itu juga mereka menyusun naskah proklamasi tersebut dan istri Soekarno turut menjahit bendera merah putih. Ini merupakan gambar istri Soekarno. Gambar tersebut merupakan istri Soekarno yang bernama Ibu Fatmawati. Tapi akhirnya kemerdekaan diproklamasikan oleh Soekarno di rumahnya, yaitu di Jalan Pegangsaan Timur nomor 56 pada jam 10 pagi. Bung Hatta sudah berpesan kepada para pemuda yang bekerja di perusahaan dan kantor-kantor berita untuk menyebarkan berita tersebut ke seluruh dunia. Setelah 20 tahun memimpin Indonesia, Soekarno lengser dari bangku kepresidenannya, yakni setelah peristiwa G30 SPKI. Kebetulan saya di sini tidak akan menjelaskan apa itu G30 SPKI karena rekan saya berikutnya akan menjelaskan. Saya hanya ingin memberi sedikit bocoran untuk gambar-gambarnya seperti di belakang saya. Situasi pun tak menentu di segala bidang, termasuk pola kesehatan Soekarno yang terus memburuk. Di akhir hayatnya, Bung Karno harus menjalani hari-hari di Wisma Yaso yang menjadi tempat bagi tahanan bagi dirinya. Dia sulit berhubungan dengan orang-orang lain, termasuk keluarganya sendiri.
Penjagaan ketat oleh tentara diberlakukan di sana. Sempat bertahan 5 tahun, Soekarno akhirnya wafat pada 21 Juni 1970. Soekarno segera dibawa ke RSPAD Gatot Subroto untuk mendapatkan perawatan hingga menghembuskan nafas terakhirnya. Nah, terima kasih kepada Bung Arya yang ada di belakang kamera. Nah, Bung Arya, terima kasih sudah menjelaskan. Nah, selanjutnya jangan kemana-mana dulu. Tetap di bangku kalian senyaman mungkin. Karena masih ada 2 negarawan lainnya yang akan dibahas oleh rekan-rekan saya selanjutnya. Oke, mungkin dari saya cukup sekian ya. Kita berjumpa lagi di akhir video. Bye-bye. Betapa hatiku takkan pilu telah gugur pahlawanku. Betapa hatiku tak akan sedih hamba ditinggal sendiri. Biografi Soeharto. Soeharto merupakan seorang yang lahir di Yogyakarta, lebih tepatnya di Desa Kemusuk, Argo Mulyo. Soeharto lahir pada tanggal 8 Juni 1921. Ketika lahir, Soeharto bisa dikatakan sebagai keluarga yang kurang mampu. Soeharto adalah seorang anak yang lahir dari ayah yang bernama Kertosudiro dan ibu yang bernama Sukira. Ayah Soeharto merupakan seseorang petani di desa dan seorang pembantu lurah dalam mengairi pesawahan desa. Orang tua Soeharto berpisah, kemudian ibu Soeharto atau Sukira menikah lagi dengan seorang laki-laki yang bernama Atmo Pawiro dan memiliki 7 orang anak. Sedangkan ayah kandung Soeharto yaitu Kertosudiro juga menikah lagi dan mempunyai 4 orang anak. Setelah sekian lama atau kurang lebih selama 4 tahun tinggal bersama di rumah Mbah Kromo, sang ibu Soeharto atau Sukira mengambil anaknya dan dibawa pulang ke rumah ayah tiri Soeharto yaitu Atmo Pawiro. Saat berusia 8 tahun, Soeharto baru masuk sekolah dasar, tetapi ia beberapa kali pindah sekolah. Pada awal masuk sekolah, Soeharto bersekolah di Sekolah Dasar Puluhan Godean. Namun, ketika ibu dan ayah tirinya pindah rumah ke Kemusuk Kidul, maka Soeharto juga pindah sekolah ke Sekolah Dasar Pedas. Sekolah menengah pertama SMP, yaitu Muhammadiyah di Yogyakarta, merupakan lembaga pendidikan yang dipilih oleh Soeharto setelah tamat sekolah dasar. Untuk menempuh jarak ke sekolah ketika berangkat dan pulang sekolah, Soeharto menggunakan sepeda yang hampir rusak. Setelah tamat dari SMP, Soeharto ingin melanjutkan pendidikan ke jenjang sekolah menengah atas, yaitu SMA. Namun, karena keterbatasan ekonomi, keluarga, dan keterbatasan biaya yang dimiliki oleh orang tuanya membuat Soeharto harus mengurungkan niatnya itu. Soeharto sempat mendapatkan 2 surat panggilan kerja yang terjadi pada sekitar tahun 1939. Surat pertama merupakan surat panggilan dari bank dan surat kedua merupakan surat panggilan dari lembaga ketentaraan. Dan akhirnya dipilih oleh Soeharto adalah berkarir di dunia militer. Saat berusia 26 tahun, Soeharto menikahi Siti Hartinah yang berusia 24 tahun. Istri Soeharto merupakan putri dari Soemoharjomo Wedana di Wuryantoro. Pernikahan yang terjadi di antara Soeharto dan Siti Hartinah memberikan 6 orang anak yang terdiri dari 3 anak laki-laki dan 3 anak perempuan. Istri sekaligus ibu dari 6 orang anak Soeharto meninggal pada tanggal 28 April 1996. Berdasarkan keterangan keluarga, Ibu Tin meninggal karena menderita penyakit jantung. Ibu Tin disemayamkan di Astana Giri Bangun, Karanganyar, Jawa Tengah.
Pada tanggal 1 Maret 1949, nama Soeharto semakin dikenal oleh banyak orang karena ia berperan penting dalam serangan untuk menguasai kota Yogyakarta. Pada dini hari, 1 Oktober 1965, terjadi penculikan terhadap 6 orang jenderal. Kelompok yang menculik dan membunuh 6 jenderal itu mengaku sebagai Gerakan 30 September atau G30S. Semua kejadian itu terjadi begitu cepat hingga muncul surat perintah 11 Maret atau Super Semar dari Presiden Soekarno yang berisi tentang pemberian kewenangan dan mandat kepada Soeharto untuk mengambil dan menentukan segala tindakan supaya permasalahan ini terselesaikan dan tidak dapat memulihkan keamanan dan ketertiban. Pada tanggal 27 Maret 1968, Soeharto dilantik oleh MPRS untuk menjadi Presiden Republik Indonesia. Dengan pelantikan ini, maka menjadi tanda lahirnya masa pemerintahan Orde Baru. Sebenarnya, Soeharto sudah menjabat menjadi Presiden Republik Indonesia sejak tahun 1966. Namun, ia baru dilantik oleh MPRS pada tahun 1968. Tetapi baru dilantik oleh MPRS pada tahun 1968. Namun, pada awal Soeharto menjadi Presiden Republik Indonesia, Soeharto belum mempunyai Wakil Presiden Republik Indonesia. Meningkatnya kekerasan politik dan kerusuhan menggerogoti dukungan politik dan militer yang sebelumnya kuat, yang menyebabkan pengunduran diri Soeharto pada Mei 1998. Periode reformasi pun dimulai di bawah pemerintahan Habibie setelah dilantik. Minggu tanggal 27 Januari 2008, Presiden kedua Republik Indonesia alias Soeharto meninggal dunia di Rumah Sakit Pusat Pertamina, Jakarta Selatan dalam usia 86 tahun. Ku tak lagi di sisimu, ku tunggu kau di keabadian. Cinta kita melukiskan sejarah, menggelarkan cerita penuh sukacita, sehingga siapapun insan Tuhan pasti tahu cinta kita sejati. Lembah yang berwarna membentuk melekung memeluk kita, dua jiwa yang melebur jadi satu dalam kesucian cinta. Cinta kita melukiskan sejarah. Terima kasih kepada rekan-rekan saya yang sudah menjelaskan sebelumnya. Di sini saya akan melanjutkan tentang sejarah B.J. Habibie. Badrudin Yusuf Habibie adalah Presiden ketiga Indonesia yang lahir di Parepare, Sulawesi Selatan pada 25 Juni 1936. Masa kecil B.J. Habibie berada di Parepare, Sulawesi Selatan bersama ayah, ibu, dan 7 saudaranya. Alwi Abdul Jalil Habibie adalah ayah dari B.J. Habibie, yang merupakan seorang ahli pertanian asal Gorontalo, dan sang ibu yang bernama R.A. Tuti Marini Puspowardojo, yang merupakan spesialis mata asal Yogyakarta. Dari 8 bersaudara, B.J. Habibie adalah anak keempat yang tumbuh dalam keluarga religius. Masa kecil B.J. Habibie sangat akrab dengan bacaan Al-Quran, sang ayah yang membuatnya tenang. Itulah sebabnya di umur masih 3 tahun, B.J. Habibie sudah lancar membaca Al-Quran. B.J. Habibie sudah dikenal sebagai anak yang cerdas dari masa kecilnya. B.J. Habibie ditinggalkan sang ayah meninggal dunia pada saat yang masih sangat muda, yakni 14 tahun. Dari situlah sang ibu harus berjuang sendiri untuk melanjutkan hidup bersama-sama dengan keadaan ke-8 anaknya. Sejak kepergian sang ayah, akhirnya keluarga B.J. Habibie pindah ke Bandung. B.J. Habibie sudah tumbuh menjadi anak yang cerdas. Sejak kecil maka di sekolah ia pun menjadi anak yang murid yang paling cerdas. SMA Kadago, Bandung adalah sekolah tempat B.J. Habibie mengenyam pendidikan sampai kemudian melanjutkan ke perguruan tinggi di ITB, yang saat itu masih bernama Universitas Indonesia Bandung. B.J. Habibie hanya kuliah selama setahun di ITB, kemudian melanjutkan studinya ke Jerman selama 10 tahun. Saat Habibie masih menjadi mahasiswa di ITB,
Pemerintahan Presiden Soekarno sedang gencar membiayai anak-anak bangsa menimba ilmu dan bersekolah di luar negeri. Dari ratusan pelajar yang menerima beasiswa dan berangkat ke Jerman, B.J. Habibie termasuk dalam rombongan kedua yang berangkat ke Jerman tanpa beasiswa dari negara pada tahun 1955. Ibunya yang telah membiayai B.J. Habibie kuliah di teknik jurusan penerbangan spesialis konstruksi pesawat terbang di... susah banget namanya. Google, bantuin dong. Rhein-Westfalen Aachen Technische Hochschule. Wah, makasih Google. Menimba ilmu yang ia tempuh di luar negeri itu tidak berlangsung singkat dan tidak mudah. Selama bertahun-tahun, B.J. Habibie belajar di RWTH Aachen sambil bekerja secara praktik. Motivasi yang ia bawa belajar di Jerman awalnya adalah B.J. Habibie tertarik membangun pesawat komersial sesuai ide Soekarno. Akhirnya muncullah perusahaan PT PAL, yakni IPTN pada saat itu. Selain itu, motivasi terbesar B.J. Habibie untuk sukses juga datang dari sang ibu yang telah susah payah membiayai pendidikan hingga kehidupannya di luar negeri yang tidak murah. Oke, untuk selanjutnya mungkin akan diteruskan oleh rekan saya yaitu Fahri. Fahri, silahkan untuk melanjutkan. Jadi terima kasih kepada rekan saya. Di sini saya akan melanjutkan biografi ini. Pada tahun 1960, B.J. Habibie berhasil menyelesaikan studinya untuk digelar progmanya di Technische Hochschule. Dengan predikat sempurna atau cum laude-nya, yang rata-rata nilainya dengan 9,5 gelar insinyurnya, inilah yang membuatnya bisa bekerja di firma Talbot. Industri kereta api di Jerman, ia meneruskan gelar dokternya masih di Jerman. Ia pun sambil menempuh pendidikan dokternya pada tahun 1962. Akhirnya B.J. Habibie menikahi seorang Hasri Ainun dan memboyongnya ke Jerman. Kehidupannya dibilang sangat sederhana dan sulit karena ia harus menghemat keuangan dan bekerja hingga larut malam. Padahal B.J. Habibie juga harus tetap belajar dan menyelesaikan tugas kuliahnya. Ainun pun, sang istri pun, turut hidup sederhana agar menghemat pengeluaran dengan antri mencuci baju di tempat umum. B.J. Habibie pernah mengungkapkan bahwa Ibu Ainun adalah mata baginya untuk melihat kehidupan. Kisah lengkap Hasri Ainun Habibie sebagai sosok yang tak tergantikan lagi kehidupan B.J. Habibie juga bisa Gramet temukan pada buku B.J. Habibie Belahan Jiwa Habibie. Ibu Ainun adalah pengisi kasih bagi kehidupan B.J. Habibie saat susah maupun hingga B.J. Habibie mapan. Pada 48 tahun pernikahannya hingga B.J. Habibie ditinggal Ibu Ainun wafat, mereka selalu bersama. Ibu Ainun selalu setia menemani B.J. Habibie dan mendampinginya dengan sabar dan penuh kasih sayang kepada B.J. Habibie. Pada 22 Mei 2010, B.J. Habibie kehilangan istri yaitu Hasri Ainun, sang istri tercinta yang meninggal dunia karena kanker ovarium. B.J. Habibie sebelum tidak pernah tahu bahwa sang istri kanker ovarium karena Ibu Ainun tidak pernah mengeluh sekalipun padanya. B.J. Habibie baru mengetahui 3 hari sebelum kepergian Ibu Ainun. Saat itulah ia merasakan terluka. B.J. Habibie pun menulis buku yang berjudul Habibie dan Ainun setebal 323 halaman sebagai bentuk kecintaannya pada seorang istri. Buku itulah yang kemudian diangkat ke layar lebar dengan judul film sama dengan judul buku film biografi B.J. Habibie yang tayang di Indonesia pada Desember 2012 dengan kisah sosoknya yang visioner dan romansa kisah cintanya dengan Ibu Ainun. Usaha dan jerih payah B.J. Habibie akhirnya membuahkan hasil di mana ia lulus gelar doktor insinyurnya yang di Technische Hochschule Hochschule die Fakultät für Maschinenwesen. Dengan predikat cum laude atau sangat sempurna yang nilai rata-ratanya adalah 10. Sosok B.J. Habibie ini memang ahli yang sangat jenius. Meskipun masa jabatannya yang singkat sebagai Presiden RI, namun kiprahnya tidak bisa dianggap remeh. Setelah lengsernya, Soekarno, negara Indonesia sedang krisis ekonomi dan kerusuhan terjadi di mana-mana. Bisa dikatakan ia diwarisi jabatan saat kondisi Indonesia sedang kacau dan memprihatinkan, di mana banyak daerah dan wilayah yang ingin melepasnya di Indonesia. Di era reformasi dengan yang tidak stabil atau disintegrasi setelah kerusuhan Mei pada tahun 1998 di beberapa daerah di Indonesia.
B.J. Habibie pun harus mengawal semua kekacauan tersebut. Namun sejak masa pemerintahan SBY, B.J. Habibie pun kembali aktif di Indonesia sebagai penasehat proses demokrasi di Indonesia pada organisasi yang ia buat, yakni B.J. Habibie adalah Center. Setelah itu B.J. Habibie juga menjadi ketua dewan penasehat di Partai Golkar. Dan di sini pada akhir hayat B.J. Habibie wafat di Rumah Sakit Pusat Angkatan Darat Jakarta pada 19 September 2019. Nah, tadi itu adalah beberapa biografi para negarawan yang ada di Indonesia. Oke. Akhir kata dari kami adalah bangsa yang besar adalah bangsa yang menghormati jasa pahlawannya. Beri aku 1000 orang tua, niscaya akan kuguncangkan Semeru dari akarnya. Beri aku 10 pemuda, niscaya akan kuguncangkan dunia. Berani melakukan suatu kebaikan lebih baik daripada Menguasai dalil-dalilnya. Cinta sejati itu memandang kelemahan lalu menjadi kelebihan untuk selalu mencintai. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih sudah belajar bersama kami. Saya dan teman-teman saya undur diri dulu. Kita berjumpa lagi di lain kesempatan. Bye-bye.